Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallama nabiyyan wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jamaah rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah hingga saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghirup udara segar mendekati bulan Ramadan. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau hingga hari kiamat. Kita memohon kepada Allah mudah-mudahan dijadikan hamba yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan 33 hadis tentang makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita sampaikan di waktu-waktu yang kemarin, dan bisa kita simpulkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki kegemaran memakan ataupun menyantap makanan yang dicampur dengan cuka, ditaburi dengan minyak zaitun, kemudian roti yang kering. Ada juga makanan-makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau gemar juga makan daging, yang disampaikan di dalam hadis-hadis Imam At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah ini. Semuanya yang disampaikan adalah daging kambing. Di dalam kitab ini belum kami temukan, barangkali para jamaah nanti bisa menyampaikan kepada kami hadis-hadis bahwasanya Rasulullah menyukai makanan daging atau hewan yaitu sapi yang dirahmati Allah. Hanya disebutkan dari 33 hadis ini bagian-bagian kambing yang beliau sukai. Bagian dadanya atau biasa disebut dengan daging iga, kemudian bagian punggungnya atau biasa disebut oleh orang Sumeneb dengan daging olor yang dirahmati Allah, bagian kaki depannya, paha depan, dan bagian paha belakangnya. Lagi-lagi kami sampaikan, tidak kami dapati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan jeroannya, baik ususnya, limpahnya, hatinya, jantungnya, atau bagian kepalanya, lebih-lebih kepalanya ditongseng atau digulai, jamaah rahimakumullah.
Tapi ala kulli hal, ternyata bagian-bagian kambing itu bisa kita sampaikan atau bisa kita ambil kesimpulan bagian-bagian daging premiumnya jemaah yang dirahmati Allah. Pada pagi hari ini ingin kita sampaikan dua hadis ya tentang khatamin nubuwah. Khatamin nubuwah itu adalah tanda kenabian. Khatam kalau ya kita artikan secara harfiah artinya adalah stempel kenabian. Adakah stempel kenabian, penanda kenabian? Ada. Ya, yang terdapat pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang orang-orang terdahulu, para pendeta-pendeta dari kalangan Nasrani dan dari kalangan Yahudi, bahkan orang-orang Yahudi pun itu mengenali Rasulullah dari stempel kenabiannya, yang nanti akan disampaikan seperti apa stempel kenabian tersebut jamaah yang dirahmati Allah. Bahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan safar bersama bersama pamannya, kemudian melewati Sauma'ah. Sauma'ah itu adalah tempat ibadahnya seorang ahli ibadah dari kalangan Nasrani yang kita sering dengar dengan pendeta Bahira atau Buhaira, jamaah rahimakumullah. Beliau adalah orang yang taat mengamalkan ajaran-ajaran Nabi Isa dan ajaran-ajaran Nabi yang sebelumnya, juga membaca kitab-kitab terdahulu, kitab-kitab samawi. Beliau bisa menyimpulkan ketika ada sekelompok ya, kafilah dagang yang berangkat dari Makkah menuju Syam, itu beliau tidak pernah keluar dari tempat ibadahnya, tidak pernah keluar dari tempat beliau berzikir kepada Allah, ya, mendekat kepada Allah dengan ajaran-ajaran Nabi yang sebelumnya, karena Rasulullah belum diangkat menjadi Nabi dan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sebagaimana Imam At-Tabari dalam kitabnya menyebutkan ada 500 tahun jaraknya. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad Rasulullah itu 500 tahun jamaah rahimakumullah. Tapi ketika ada rombongan dari Syam, dari Makkah menuju Syam, dan di situ ada Muhammad kecil, ya, calon Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada keinginan yang tiba-tiba muncul dari hati pendeta Bahira yang tidak pernah keluar dari tempat ya ibadahnya itu untuk keluar melihat ada apa gerangan, kok seperti ada tanda-tanda alam yang tidak biasa terjadi. Kemudian benar, ketika beliau membuka pintu rumah ibadahnya yang setiap hari tertutup rapat, fokus hanya beribadah saja, makanan diantarkan oleh orang terdekatnya, apa yang terjadi? Beliau mendapati sekelompok atau kafilah dagang yang akan bertolak menuju Syam yang dari Makkah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau mempersilahkan kafilah dagang tersebut untuk berhenti, kemudian untuk sekedar dijamu makanan oleh pendeta Bahira. Jamaah rahimakumullah. Tetapi ada hal yang tidak biasa terjadi. Di antara kafilah dagang tersebut ada seorang anak kecil yang ikut serta, dan ternyata anak kecil ini adalah Muhammad yang tidak diikutkan dalam jamuan makan tersebut, karena dianggap anak kecil tidak usah ikut jamuan karena ini adalah jamuan orang tua. Jamaah rahimakumullah. Tetapi ya, kejadian ini menyita perhatian Bahira begitu. Kenapa anak tersebut tidak diikutkan? Jamaah rahimakumullah. Sedangkan Bahira melihat tanda-tanda, merasa tidak nyaman. Ya, orang-orang dahulu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah, ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Melihat, mendengar atau mengenal Rasulullah yang akan diutus di akhir zaman, melihat atau mengenal tanda-tanda yang melekat pada Rasulullah, itu lebih kenal daripada kenal kepada anaknya, lebih mengenali tanda-tandanya bahkan daripada anak-anak mereka. Apa yang membuat Bahira ini merasa tidak nyaman dan merasa kenal dengan Rasulullah Muhammad kecil ketika tidak diajak untuk menikmati jamuan makan yang dihidangkan?
Ternyata kata Bahirah, ajak pulang anak kecil ini. Ya. Mengapa? Karena anak kecil ini adalah seorang yang nanti akan diutus. Kalau kamu sampai ke negeri Syam, kamu tidak pandai melindungi anak kecil ini, maka anak kecil ini akan dibunuh oleh mereka. Apa yang membuat kamu tahu bahwasanya anak ini akan diutus sebagai nabi akhir zaman? Kata Bahirah, dari tadi meskipun ia tidak diajak masuk, aku melihat awan itu tidak, seolah-olah Allah tidak menginginkan, Allah tidak mengizinkan matahari menyentuh kulitnya. Ya, dari tadi aku perhatikan awan itu melindungi anak kecil ini. Dan kalau kamu tidak percaya, silahkan lihat di belikat atau bagian belakang anak kecil ini. Di situ ada stempel yang menandakan bahwasanya itu adalah stempel kenabian, dan juga ada informasi dari Nabi Isa, Nabi kami akan diutus seorang nabi yang bernama Ahmad, ya, atau yang bernama Muhammad terpuji. Dan nama ini satu pun tidak pernah dipakai oleh orang-orang di tempatmu, ya, sebelumnya. Nama Muhammad ini adalah nama untuk anak laki-laki yang sebelumnya tidak pernah dipakai, dan tanda-tanda itu semuanya terlihat. Jamaah rahimakumullah. Itu Bahirah yang sudah mengenal Rasulullah sebelum Rasulullah itu diutus. Mari kita lihat apa khatamun nubuwah. Kata As-Sa'ib bin Yazid, yaqul, "Dhahabtu bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Aku pernah menuju rumah Rasulullah, pergi ke rumah Rasulullah, kata Sa'ib bin Yazid, itu bersama bule itu bibi, ya, Khalid, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian bibiku ini berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna bana ukhti waji'un." Sesungguhnya anak saudara perempuanku waji'un, sakit, pusing, ya, di kepalanya. Famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memegang ataupun mengusap kepala As-Sa'ib bin Yazid. Kemudian wada'a bil barakah. Kemudian beliau mendoakanku, kata As-Sa'ib bin Yazid, dengan keberkahan. Wa tawaddo'a. Kemudian Rasulullah berwudu. Fasharibtu min wudu'ihi. Kemudian aku meminum, ya, air yang mengalir dari sela-sela ataupun air yang jatuh dari bagian tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang terjatuh dari bagian tubuh Rasulullah yang terkena air. Fasharibtu min wudu'ihi. Jadi air yang jatuh dari bagian tubuh Rasulullah yang dibasuh ketika wudu itu oleh Sa'ib bin Yazid itu diminum, jamaah rahimakumullah. Ya, ini Rasulullah, jamaah rahimakumullah, ya. Jadi diminum. Wa qumtu khalfa dhahrihi. Kemudian aku berdiri di belakang punggung Rasulullah. Fa nadartu ilal khatami baina katifaihi. Kemudian aku melihat kepada khatam, kepada tanda kenabian, baina katifaihi, di antara dua pundaknya. Fa idzan huwa mithlu zirril hajalah. Nama yang dirahmati Allah. Ternyata aku melihat, ya, daging yang menonjol, jamaah rahimakumullah, daging yang menonjol zirril hajalah, sebesar batu akik yang biasa dipakai oleh orang-orang Quraisy pada saat itu, jamaah rahimakumullah. Baina katifaihi. Di keterangan-keterangan yang lain, ya, di hadis yang kedua dari Jabir bin Samurah, di hadis yang kedua yang ingin kami bacakan pada pagi hari ini, ra'aitu al-khatama baina katifai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuddatan hamra. Aku melihat
tanda kenabian di belakang ataupun di pundak Rasulullah, di antara dua pundak Rasulullah, ghuddatan hamra, daging yang menyembul berwarna agak kemerahan, mithla baydatil hamamah, sebagaimana merahnya atau kemerah-merahannya warna telur daripada burung merpati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mithla baydatil hamamah. Tanda kenabian ini juga yang menjadikan sahabat Salman Al-Farisi yang mengenal Rasulullah SAW, yang juga disebutkan dalam kitab-kitab yang mereka baca pada saat Salman Al-Farisi itu berada di tempatnya atau berada di negaranya. Salah satu yang disampaikan oleh para ulama-ulamanya atau para ahli ibadahnya, bahwa nabi terakhir yang diutus itu adalah nabi yang memiliki ciri-ciri tertentu. Salah satunya adalah memiliki tanda kenabian di bagian belikatnya, dan orang-orang itu sangat paham sekali. Jamaah rahimakumullah, mengapa tanda-tanda kenabian itu dikenali? Karena memang nabi yang akan diutus di akhir zaman itu memang kondisinya ditunggu-tunggu oleh manusia pada saat itu. Ditunggu-tunggu sekali. Maka kedatangannya, kehadirannya sangat dinanti. Dan yang paling menanti tentu adalah orang-orang dari Bani Israel, yang ternyata kalau kita lihat dari sejarah bahwasanya nabi-nabi yang diutus yang jumlahnya 240.000 nabi dan 313 rasul, itu mayoritasnya sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Fathul Qadir, Tafsirul Quran, Ar-Riwayah wa Dirayah, itu jumlahnya segitu dan mayoritasnya dari kalangan Bani Israel. Makanya Bani Israel itu dengan sombongnya memproklamirkan dirinya nabi-nabi yang diutus oleh Allah itu dari bangsa kami, dan kami ini adalah anak kesayangan Allah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Kami adalah anaknya Allah dan kecintaan Allah, kata mereka. Tetapi pada akhirnya para nabi dan para rasul dengan jumlah yang begitu banyak itu yang pernah diutus oleh Allah ke dunia, mayoritasnya pun banyak yang harus meninggal ataupun wafat, dibunuh oleh mereka. Kalau tidak suka dengan nabinya dibunuh, kalau tidak suka dengan nabinya disiksa, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa yaqtuluna nabiyina bighairil haqq. Mereka memiliki kebiasaan membunuh para nabinya dengan alasan yang tidak dibenarkan. Maka kalau sekarang kita melihat orang-orang Palestina di Gaza dibantai begitu saja, itu memang dari dulu kerjaannya mereka seperti itu. Ya qatuluna nabiyina bighairil haqq. Para nabi saja yang pernah diutus dibunuh oleh mereka, jamaah rahimakumullah. Makanya manusia yang benci dan tidak senang kepada orang-orang Bani Israel itu ataupun mereka yang membangkang kepada Allah itu tidak hanya manusia, bahkan hewan pun itu tidak senang kepada mereka. Ada hadis dari Abdullah bin Amr bin As, itu pernah beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la taqtulu ad-dafadi fa innahu naqiqahu tasbih. Kata beliau, hadis disampaikan oleh beliau dari Rasulullah, janganlah kamu membunuh katak, karena suara katak itu adalah tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala taqtulul khafas, dan jangan kalian pernah membunuh kelelawar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu law kharaba Baitul Maqdis. Karena kata Rasulullah dan juga kata Amr bin As yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah ini, kata beliau, kata khafas ataupun kelelawar ini pernah berdoa kepada Allah. Pernah berdoa kepada Allah melihat orang-orang Bani Israel ini menghancurkan Baitul Maqdis. Ya Rabb, sallitni alal bahri hatta ughriqahu. Pernah mereka berdoa untuk Bani Israel yang mereka menghancurkan Baitul Maqdis.
Kata kelelawar ini, ya Allah, berikan aku kekuasaan untuk mengatur ya laut ini, kata mereka, sampai aku mampu untuk menenggelamkan orang-orang Yahudi Bani Israel yang sudah menodai ya kaum muslimin dan sudah menodai kiblat pertama kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya manusia yang benci dan ya, ataupun tidak suka dengan ya kebiasaan-kebiasaan buruk mereka, bahkan hewan pun mengatakan seperti itu sampai berdoa kepada Allah, ya berikan kekuasaan untuk mengatur lautan ini sampai aku mampu untuk menenggelamkan mereka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi alasan, kata Amr bin As, Rasulullah jangan membunuh kata karena kata itu suaranya tasbih, kemudian jangan membunuh kelelawar karena kelelawar itu pernah berdoa ya meskipun tidak dikabulkan oleh Allah, tapi keberpihakannya sampai ia marah melihat orang-orang itu merusak di atas muka bumi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lebih dari 20 menit. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.